Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawatullah wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa khamalati arsih. Wa jami' khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat jati diri dimanapun berada. Kita ketemu lagi dengan channel Jati Diri di episode ke-16. Di episode kemarin kita sudah berbicara tentang manusia sebagai poros alam. Itu terjadi jika manusia itu mampu berada di tingkat ke-6 ya, di posisi maradiyah, di mana Allah sudah meridhai dia, sehingga dia dikuasakan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Dengan dirinya itulah dia bisa mengatur alam ini, dia bisa mempengaruhi dan mengontrol alam ini melalui pengontrolan diri. Sejatinya begitu yang sudah kita perbincangkan kemarin di episode 15 kemarin. Di episode kali ini saya ingin coba mengulas lagi tentang bagaimana perjalanan ilmu dan amal kita. Pada sejatinya dia harus mengarahkan ke Allah Ta'ala. Jadi kita berbuat ilmu dan melakukan ilmu dan amal itu harus tepat sasaran. Tidak hanya semata-mata sebagai kewajiban atau hanya sebagai hiasan tanpa mampu lebur di dalam diri. Perjalanan ilmu dan amal ini harus kita bisa mengerti ya, dia mengarah kemana, arahnya kemana. Di sini saya akan petakan lagi yang selama ini kita berbicara tentang perjalanan hidup sampai menuju ke gerbang ketuhanan. Ini adalah wilayah kesaksian, alam-alam yang disaksikan ada di wilayah kesaksian. Nah, kita sebelum mampu memasuki alam ini, proses perjalanan itu kita melalui dari proses pensucian. Kalau kita tidak mampu mensucikan diri, kita menjalani ini atau memahami ini pasti ada hambatan, susah untuk mencernanya. Makanya di sini kita mencoba menjalani ilmu itu sesuai prosesnya ya. Di sini proses ilmu itu kita arahkan ke sini, ke wilayah subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Yang biasa kita ucapkan dikala kita setelah sholat itu ya, ada zikir, tahlil, tahmid. Nah di situ kita mengucapkannya di zikir itu subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah akbar 33 kali. Pada dasarnya itu adalah bukan semata-mata hanya ucapan atau bentuk ucapan zikir tok, tapi itu adalah suatu perjalanan. Subhanallah sendiri itu kalau kita ibaratkan suatu alam yang sangat luas yang harus mampu kita jelajahi. Kemudian tiba di alhamdulillah, demikian juga Allah akbar. Itu kalau kita mampu masuk ke wilayah itu, kita akan menyaksikan sejatinya perjalanan ilmu dan amal itu. Jadi di wilayah subhanallah ini adalah wilayah kesucian. Ini wilayahnya maha sucinya Allah ya, subhanallah. Jadi mula kita berjalan ilmu dan amal kita arahkan ke sini. Di wilayah subhanallah itu. Nah, dia harus melakukan perjalanan satu lingkaran. Penuh di dalam perjalanan ini. Wilayah kesucian. Kalau kita tidak mampu mensucikan diri di wilayah ini, kita tidak mungkin akan tiba di dalam perjalanan berikutnya. Nah, penyucian di sini, kenapa kita harus sucikan? Karena di dalam diri kita itu banyak sifat-sifat yang baik dan sifat buruk yang kebanyakan yang harus kita atasi itu sifat-sifat buruk ya. Sementara mengatasi sifat itu dengan umur yang Allah berikan cuma sebatas 60-70 tahun itu kurang memadai kita untuk mengcover satu perbuatan buruk aja, misalnya sombong, itu butuh waktu yang lama untuk menghilangkan itu. Apalagi di dalam diri itu terdapat ribuan sifat-sifat yang tergolong sifat-sifat buruk. Karena di dalam kalau kita umpamakan sifat itu ya, dia seperti akar serabut yang bergantung di akar tunggal. Jadi dia seperti ini, dia ada akar tunggal, ini ada akar-akar serabut nih. Jadi akar serabut muncul lagi akar-akar lagi. Nah, inilah sifat-sifat buruk itu, sangat banyak. Ini harus kita sucikan. Untuk masuk itu ke perjalanan ini dia harus disucikan.
di subhanallah ini. Kita untuk mensucikan diri dari sifat-sifat buruk itu dengan umur yang sangat terbatas ini, sangat tidak mungkin. Beliau Nabi Musa alaihissalam aja dengan umur-umur 1000 tahun, belum mampu mensucikan diri secara utuh. Kecuali dengan izin dan pertolongan Allah, baru bisa. Kalau kita berjalan sendiri dalam membersihkan ini, dengan waktu yang sangat terbatas, sangat tidak mungkin. Nah, makanya di sini Allah juga mengilhamkan, memberi petunjuk kita dalam mengatasi sifat-sifat buruk itu dengan satu perbuatan. Yaitu apa? Kita hancurkan bonggolnya ini. Induk dari segala sifat. Induk dari segala sifat itu sendiri ya yang disebut dengan suuzon itu. Persangkaan buruk. Persangkaan buruk terhadap dirinya, lingkungannya, apalagi yang menciptanya, itu yang harus kita hancurkan. Di dalam pola pikir. Nah, sehingga dengan hancurnya suuzon itu dia mencapai yang namanya kesucian. Jadi dikatain orang suci itu orang yang sudah terlepas dari persangkaan. Dari persangkaan buruk, itulah yang namanya suci. Selagi dia ada persangkaan buruk, itu bukan orang yang suci. Jadi dia hanya yang mampu menjalani subhanallah ini adalah orang-orang yang sudah terlepas dari yang namanya suuzon. Baru dia suci. Nah, untuk mendeteksi kita bagaimana kita sudah terlepas atau sudah bebas dari namanya suuzon atau kita sudah dikatain suci, itu bisa kita rasakan dikala Allah memberikan kita ujian. Hikmah dari salah satu ujian itu mendeteksi tingkat kesucian diri. Dikala kita dalam ujian itu masih ada rasa sakit, keluh kesah, masih ada protes segala macam, itu menunjukkan suuzon dalam diri kita masih ada. Nah, sehingga kita untuk mengatasinya itu dengan ilmu dan amal. Kita kikis dia habis-habisan dengan syariat, dengan hukum-hukum rukun iman, rukun Islam, sholat, zakat, haji, puasa. Itu kita alokasikan ke situ untuk mengikis, untuk menghancurkan namanya suuzon. Jadi kita berbuat amal, berbuat ibadah, ilmu, jangan ditujukan ke sorga atau ke neraka sekalipun. Jangan. Yang kita tujukan itu ke dalam pensucian diri. Di dalam menghancurkan namanya suuzon, persangkaan. Negatif thinking itu harus kita buang. Baru kita digolongkan orang-orang suci. Nah, kalau kita sudah tercapai kesucian, kita akan masuk ke fase berikut. Ini namanya fase alhamdulillah. Nah, inilah fase kesadaran. Kesadaran ya. Kalau ini kesucian. Nah, fase kesadaran ini yang disebut dengan alhamdulillah itu. Fase nikmat. Dikala dia mampu merasakan sesuatu, dia sudah hadir kesadarannya, dia sudah sempurna kesadarannya, itu baru dia akan tiba di kalimat alhamdulillah. Ini hanya bisa dicapai apabila kita sudah mencapai kesucian. Otomatis yang mampu merasakan sesuatu itu dengan fair, dengan benar, dengan nikmat, itu adalah orang-orang yang sehat. Orang sehat itu orang yang selalu menjaga dirinya daripada perbuatan atau hal-hal yang kotor, sehingga dia tetap dalam keadaan sehat. Nah, orang yang sehat itu dia mampu merasakan apa yang dia rasakan, itu yang dia jelaskan. Dia merasakan manisnya teh, dia akan katakan itu teh. Kopi, dia bilang kopi. Susu, dia bilang susu. Rasa makanan apapun dia bisa bahasakan dengan benar, dan dia bisa menikmati itu dengan benar. Jadi tidak ada kendala sedikit pun dia dalam berinteraksi dengan apa yang berhubungan dengan kenikmatan. Dia bisa mensyukuri itu, dalam artian dia bisa merasakan, menikmati. Itulah bahasa syukur itu, menikmati. Nah, beda halnya ketika orang dia dalam keadaan sakit. Kenapa dia sakit? Karena dia selalu dalam kotor alias tidak suci. Dia tidak pernah mensucikan diri, dia suka bermain hal-hal yang kotor, sehingga membawa efek ke dalam dirinya, sehingga dia akan sakit. Orang sakit itu, apalagi yang sudah terbaring di rumah sakit dengan infus di badannya, kita hadirkan hidangan yang demikian macam ragam nikmat dan mewahnya, sama sekali dia tidak bisa menikmati itu. Malah membuat dia muak dia melihat seluruh hidangan itu. Karena bagi mereka yang bermasalah dengan kesehatannya atau dalam keadaan sakit, yang dia bisa rasakan di dalam rasa itu cuma satu, yaitu pahit. Itulah hakikat rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Dia juga bisa merasakan pahit. Nah, semua dibahasakan dengan pahit. Begitulah orang dalam kehidupan di dunia ini suka mengeluh. Dia nikmat apapun yang dikasih ke dia, ya selalu dia bahasakan dengan keluh kesah. Pasti dipermasalahkan.
pasti selalu dia definisikan dengan rasa protes, langsung suuzon. Nah, itu orang-orang yang sakit, jiwanya sakit. Kenapa? Karena kotor tadi penuh dengan suuzon, penuh dengan persangkaan. Jadi semua objektivitas, realitas itu tertutup. Yang hadir halusinasi dia, persangkaan dia. Sehingga apapun yang hadir ke dia akan dia protes. Mau itu enak atau tidak enak akan jadi bahan protes bagi dia. Nah, itulah apa namanya tipikal orang-orang yang dalam keadaan sakit. Dia tidak akan memperoleh kesadaran. Kesadaran ini hanya diperoleh orang-orang yang suci ya, orang yang sehat, udah suci dia pola pikirnya, dia akan memperoleh namanya kesadaran. Di sini nilai kesadaran itu. Setelah dia mensucikan akal pikirannya, di sini letak kesucian itu, subhanallah itu di sini. Yang kita sucikan pola pikir, intelektual, emosional, spiritual ini harus kita seimbangkan dan kita sucikan. Jangan ada persangkaan, jangan ada negative thinking, akan membuat kita oleng, membuat kita tidak sadar. Nah, kalau ini sudah tercapai kesucian, maka terwujudlah yang namanya kesadaran. Dia bisa menikmati. Nah, setelah dia mampu menjalani kesadaran ini, jadi puncak dari kesadaran, setelah dia menyaksikan kesadaran itu ke segala kenikmatan, puncak dari seluruh kenikmatan, dia akan peroleh dengan kesadarannya itu, dia akan tiba di kalimat la haula wala quwata illa billah hasbiyallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wala quwata illa billah. Dia akan tiba di kalimat itu, di kalimat berserah bahwa sesungguhnya segala puncak dari yang namanya kenikmatan itu hanya milik Allah. Nikmat yang paling indah itu berhadapan dengan dia, dengan Allah Ta'ala, bersanding dengan Allah Ta'ala. Itu tingkat yang tertinggi ya, di tingkat hakul yakin. Kesadaran itu yang dibilang kalau di alam kita itu, bahasa kesadaran itu bahasa keyakinan. Imal yakin, ainal yakin, hakul yakin ya. Yang dibilang hakul yakin itu kenikmatan di dalam bersanding dengan Allah Ta'ala, di dalam menyaksikan Allah Ta'ala. Itu tingkat kenikmatan yang sempurna. Baru dia akan mampu merambah ke wilayah berikutnya. Ini wilayah kesaksian, ini Allahu Akbar. Ini kesaksian. Di akbar inilah orang baru mampu bisa bersaksi. Dia di kebesaran Allah ini. Dia menyaksikan kebesaran Allah di sini. Hanya orang-orang yang tercapai tingkat kesadarannya dan kesuciannya baru bisa bersaksi. Kesaksian ini tidak akan tercapai kalau ini ada masalah di kesadarannya, dia tidak sadar, dia tidak suci. Kesadaran orang-orang yang tidak sadar di dalam bersaksi itu tertolak. Karena saksinya itu pasti ngawur, alias palsu, alias bullshit, penuh rekayasa, penuh kebohongan. Itu orang-orang yang dalam keadaan tidak sadar. Tapi kalau orang yang sadar, kesaksiannya itu diterima benar. Karena dia menyaksikannya dengan rasa yang utuh. Imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Nah, ini yang dia akan tiba di wilayah kesaksian. Di Allah Akbar ini, yang disaksikan kebesaran Allah. Puncak dari kesaksian yang dilihat di Allah Akbar itu adalah dia akan tiba di dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah puncak kesaksian. Itulah yang disaksikan dua kalimat syahadat. Yang dibilang Allah Akbar itu atau kebesaran Allah itu ada di dalam dua kalimat syahadat. Itu yang disaksikan. Nah, setelah kita mampu menyaksikan ini, kita tiba di wilayah kesaksian, inilah yang akan terbentang. Nah, akan kita lihat di wilayah kesaksian ini, perjalanan ini, kita akan mudah memahami ini. Nah, setelah dia mampu kesaksiannya itu dia mampu jelas menyaksikan, dia akan tiba di kesempurnaan Islam ini. Dia yang akan dia lakukan pertama, dia mengkafahkan Islamnya. Yang dikafahkan di dalam Islam itu jasad, roh, kolbu, dan syir. Ada 4 yang disempurnakan di dalam Islam. Kita masuk Islam itu bukan hanya Islam KTP ya, hanya sekedar identitas, tidak. Tapi yang dimaksud Islam itu lebur. Dia leburkan seluruh dirinya yang terdiri dari 4 komponen. Jasad, roh, kolbu, dan syir. Ini diislamkan semua. Diislamkan di dalam koridor kafah, sempurna, sampai di posisi kamil. Nah, bagaimana cara kita yang dimaksud dengan Islam jasad, roh, kolbu, syir? Nah, ini yang kita akan bahas. Kita mengislamkan jasad di sini. Ini tubuh kita ya, ini jasad secara lahir ya. Yang dimaksud mengislamkan sini kita menyadari, memahami hakikat dari jasad ini, tubuh ini. Jadi kita alokasikan dia di dalam rukun Islam. Di sini berupa syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Jadi syahadat ini adalah kesaksian ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi yang disaksikan di
posisi jasad ini adalah iradahnya dia, iradah yang Allah bikin. Jadi kita jasad kita ini adalah iradah Allah Ta'ala. Kalau dalam roh itu kudrahnya, kita yang disaksikan di dalam rukun Islam itu yang dibilang syahadat. Jadi yang kita saksikan itu kudrahnya berupa roh yang dihembuskan. Sementara iradahnya batang tubuh yang kita pakai. Yang kita pakai iradah ini itu di dalam konsep Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu adalah sesuatu yang keluar dari kudrahnya Allah yang dikatakan konsep. Allah menggunakan konsep Nur Muhammad untuk menyusun batang tubuh ini, iradah ini. Itu yang kita saksikan, kita bisa buktikan. Apa iya tubuh kita ini adalah cerminan atau susunan dari konsep Nur Muhammad? Kita petakan coba diri. Kepala kita ini adalah huruf mim, bulat dia. Mim. Ini dada dan punggung ini adalah huruf H. Huruf H itu dalam posisi ruku ya. Huruf H, ini H. Nah, kemudian mim, double mim, Muhammad double mim, mim kedua, itu double mim, itu ada di sini, di bokong. Nah, itu dua double mim. Kemudian dal, Muhammad, dal, itu huruf, itu di kaki. Jadi susunan kita ini dalam bentuk mim, H, mim, dal, Muhammad. Itu bukti fitrah. Nah, jadi bisa lebih terlihat jelas itu di kala sujud ya. Itu bentuk Muhammad itu terlihat di kala sujud. Di kala dia berdiri dia dalam bentuk Ahmad. Terlihat seperti itu. Nah, untuk batang tubuh sendiri kita bisa buktikan dalam susunan sholat ya. Jadi Nur Muhammad itu kalau dalam bentuk ucapan itu adalah salawat. Kalau dalam bentuk gerak itu dalam sholat. Jadi salawat itu syahadat atau Nur Muhammad di dalam bentuk ucapan. Kalau dia dalam bentuk gerak itu sholat. Jadi berdiri ruku sujud. Nah, jadi di dalam sholat itu kita ada 5 waktu. Ada zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah kalau kita mencari susunan itu untuk pembuktian, yang namanya zuhur itu mana? Zuhur itu ini. Bagian batang tubuh ini, dada dan punggung ini zuhur. Dia ada 4 rakaat, ada 4 sisi kita dalam tubuh ini, depan, belakang, kanan, kiri, 4 rakaat. Dan zuhur itu tidak bersuara karena dia terdiri dari batang tubuh yang tidak berlubang. Asar ini kedua tangan dan kaki, ada 4 sehingga jadi 4 rakaat. Ini hanya pembuktian ya bahwa benar adanya kita dari susunan itu. Nah, kemudian maghrib maghrib itu 3 rakaat, ini 3 lubang, 1, 2, 3, sehingga dia bersuara karena dia berlubang. 3, 1, 2, 3. Ini maghrib, sehingga dia bersuara. Isya 4 rakaat, 1, 2, 3, 4. Berlubang dia, sehingga dia bersuara. Gitu. Kalau zuhur, asar tidak bersuara karena dia tidak ada lubangnya. Kalau maghrib 3, isya 4. Kita bisa buktikan subuh 2, lubang di bawah 2. Bahwa susunan diri kita ini adalah susunan sholat, susunan salawat, susunan Nur Muhammad. Itu pembuktian bahwa kita ini memang secara jasad, inilah fitrah yang dibilang iradah itu yang kita pakai. Ini secara jasad. Kita bisa buktikan. Jadi sholat itu bukan untuk sekedar formalitas atau gugur kewajiban. Tapi sholat itu identitas diri, fitrah kita. Makanya orang kalau nggak mau mendirikan sholat, dia akan dirubah fitrahnya di sama Allah Ta'ala menjadi fitrah hewan, di muktasyib. Itu akan terjadi nanti di hari akhir. Dia berjalan di dunia dengan bentuk manusia, pada sejatinya dia fitrahnya hewan. Dia bukan manusia. Sehingga dia berperilaku pun dengan perilaku hewan. Buas dia, rakus dia, tidak mampu berpikir logis, yang ada pemikiran hanya keinginan dan syahwat. Itu binatang. Pola pikirnya pola pikir keinginan dan pola pikir syahwat. Bagaimana dia mengenyangkan perutnya sekenyang-kenyangnya dan bagaimana dia menunjukkan eksistensi dia di dalam syahwat itu sesombong-sombongnya, seangkuh-angkuhnya. Itu karakter binatang. Syahwat itu dia ingin, dengan kesombongan itu dia menguasai. Identitas dia itu menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa. Itu sifat hewan, bukan sifat manusia. Manusia itu sejatinya tersusun dari sholat tadi. Nah, itu kalau kita buktikan secara jasad ya. Yang dikafakan di jasad itu pembuktian, penyaksian itu. Di dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini realitas dalam jasad bisa kita cari di sini.
buktikan. Nah, kalau puasa itu di dalam jasad ini urusan perut, menahan hawa nafsu. Dia mengencangkan keinginan dia untuk membatasi atau mencoba mengontrol keinginan dia supaya tidak loss. Di dalam perut itu tidak dipenuhi dengan dijelin makanan, atau di dalam kehidupan itu tidak semata-mata hanya keinginan keinginan dunia terus harta tahta wanita. Tidak seperti itu. Dia selalu mengalokasikan ruang lain untuk kesaksian di sini. Kemudian ruh, kalau ruh ini kita sudah bahas ini. Di dalam ruh itu ada akal dan nafs. Jadi yang dikafahkan di ruh itu pola pikir dan keseimbangan ini nafs jiwa. Keseimbangan di antara ruh dan jasad. Nah, sini. Ini perjalanan rohani. Keseimbangan ya. Itu di pola ruh. Jadi pola akal yang dihembuskan itu akal dan nafs. Sini. Akal itu tempat wadah dari kecerdasan, intelektual, emosional, spiritual itu harus diseimbangkan. Harus dia sucikan dari yang namanya suzon, itu roh. Kalau kolbu ini nih yang dituju gerbang ketuhanan, hati, wilayah hati. Wilayah hati itu terbagi empat sisi, 1, 2, 3, 4. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ada 4 poros. Nah, ini wilayah kolbu. Kalau syir itu rahasia yang ada di balik kolbu ini. Siapa dia? Yaitu Allah Ta'ala. Kita menyaksikan Allah Ta'ala itu sesuai fitrah. Syir yang Allah hadirkan dalam kita, yang dihembuskan ruh itu kepada kita. Itu yang kita saksikan. Jangan maksain menyaksikan zatnya secara utuh. Dia maha pemurah, dia murahkan, dia izinkan, dia mentasbihkan, menampakkan tajalli dia dalam diri kita sebagai wadah kita dalam bersaksi, itu dalam konteks atau koridor kudrah dan iradah. Itu yang kita saksikan, ruh yang dihembuskan itu yang kita lihat. Yang keluar dari sisi-sisi ini, sisi pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi kita mencari jati diri melalui sisi ini. Itu dibilang syir, perjalanan. Dengan rahasia, jadi rahasia diri. Kita keluar dihembuskan dari pintu mana, kita pun harus kembali ke pintu itu. Di sini qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sejatinya kita dalam hidup, kalau kita keluar dari pintu 1, pintu tauhid, kita harus mampu mensinergikan diri kita dengan posisi tauhid, posisi keyakinan. Jadi dia seorang yang keluar dari posisi tauhid ini seorang orang yang yakin dalam berbuat, dalam bertindak, segala apapun yang dia lakukan dalam hidup, dalam diam dan geraknya itu dia dalam koridor yakin. Dan keyakinan itu sejatinya adalah keyakinan yang bersifat tauhid, ketuhanan, dan itu hanya bisa berdiri di wilayah aziz. Di muktasib dia tidak akan memperoleh keyakinan. Di sini adanya persangkaan, waham, yang selalu dibayang-bayangi oleh 4 berhala ini. Lata, Uzza, Manat, Subah. Berhala kesombongan, ini kehormatan, ini kemuliaan, ini keagungan. Hanya diwarnai oleh ini. Jadi selama kita tidak menyadari diri, yang kita sembah walaupun kita sholat, yang kita sembah ini, berhala ini, dia selalu menghadirkan persangkaan. Kalau kita mampu berdiri di aziz, yang kita sembah Allah Ta'ala, murni. Di sini dia akan bermain di imal yakin, anil yakin, hakul yakin. Terjadi di sini keyakinan itu. Adanya di aziz, bukan di muktasib. Nah, ini wilayah syir. Inilah yang disaksikan di wilayah kesaksian. Yang setelah kita mampu tiba di akbar ini yang kita lihat. Yang ada di wilayah Allah akbar itu di wilayah kedua kalimat syahadat ini. Nah, setelah kita mampu mengislamkan ini secara kafah, jasad, ruh, qalbu, dan syir, kita akan tiba di tauhid murni. Hanya orang yang sudah kafah, yang sudah sempurna ini, yang sudah berdiri pada fitrahnya, nah, dia akan mampu bertauhid yang benar. Dia akan mampu menyaksikan, menyadari dalam dirinya itu selama ini terbelenggu oleh 4 berhala ini. Selama ini dia beribadah, dia sholat apapun, dia baru sadari ternyata dia hanya dipengaruhi oleh Lata, Uzza, Manat, Subah. Dia menyembah kekuatan, dia menyembah kehormatan, dia menyembah kemuliaan, dia menyembah keagungan. Jadi sifat-sifat itu yang muncul di dalam pola gerak dan pola hidup dia. Setelah dia tiba di tauhid, baru dia akan mengerti bahwa Allah Ta'ala lah sejati yang disembah. Dia akan tiba di situ. Dengan syarat Islamnya sudah kafah. Dia sudah tercapai kesempurnaan jasad, roh, qalbu, syir. Baru dia akan tiba di tauhid murni. Hanya orang-orang yang tauhid murni ini, orang yang sudah kafah dan bertauhid murni, inilah yang digolongkan orang ikhlas. Dia akan mampu tiba ini namanya ikhlas. Tiba di sini, di wajah Allah ini.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga ini disebut dengan surat Al-Ikhlas. Yang mampu tiba di sini hanya orang-orang yang ikhlas. Yang diizinkan masuk ke wilayah jati diri Nur Muhammad yang kita pakai ini, itu adalah orang ikhlas. Yang mampu menyaksikan kudrahnya Allah Ta'ala hanya orang ikhlas. Itu tercapai jika Islamnya sudah kafah dan tauhidnya murni, baru dia terjadi yang namanya ikhlas. Yang sudah kita pernah bahas di episode-episode yang kemarin tentang ikhlas, ditanya ke Rasulullah, boleh ibaratkan ikhlas itu seperti susu, air susu. Sementara susu itu dia keluar dari sela-sela antara kotoran dan darah. Dia keluar itu namanya air susu murni, tanpa sedikit pun tercampur oleh kotoran dan darah. Itu yang dibilang ikhlas. Kotoran ini sifat, darah itu pengorbanan. Sedikit pun dia tidak tercampur sini, sehingga tidak ada keluh kesah, tidak ada perbantahan, tidak terkontaminasi. Susu itu sangat rentan dia kontaminasi. Sedikit saja unsur di luar susu itu masuk, dia akan basi susu ini. Jadi apabila dia tercampur dengan kotoran atau darah sedikit saja, tidak akan terjadi yang namanya ikhlas. Nah, sehingga itulah yang dibilang ikhlas itu akan terwujud setelah Islamnya kafah. Dan melalui filter ini baru akan berdiri tauhid. Seperti itulah yang namanya orang ikhlas. Orang ikhlas ini yang diizinkan merambah ini. Berjalan di fase-fase keseimbangan, di fase-fase kemanusiaan, baru dia akan tiba di fase ketuhanan. Di wilayah ketuhanan, dia diizinkan. Nah itu. Baru dia akan setelah ketemu mim ini, dia akan berdiri alif di dalam. Dia akan ketemu alif itu melalui pintu diri ini. Qul huwahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah dia masuk pintu ini, dia akan berdiri. Dia akan ketemukan sejatinya Allah di dalam. Sehingga dia akan tunjuk itu, dia. Nah, makanya kesaksian di sini adalah kesaksian yang benar. Kalau sini kesaksian yang bersifat persangkaan, waham, tertolak. Yang dia hanya didasari oleh berhala ini. Nah, ini cara kita menjalankan ilmu dan amal. Jadi kita beramal dan berilmu itu jangan semata-mata hanya sekedar gugur kewajiban atau semata-mata hanya karena kita dalam keadaan keinginan diri, alias ada kebutuhan, ada kepepet, udah terpuruk, baru kita mau sholat, baru kita mau sujud, atau kita ingin dapat surga atau segala macam. Bukan di situ cara mengalokasikan ilmu dan amal. Kalau cuma di situ kita beramal, tertolak semua. Kita nggak akan ketemu Allah Ta'ala. Kita akan diperjalankan amal kita itu melalui lapisan langit. Di mana lapisan langit pertama itu kita akan dicek ilmu dan amal itu. Yang akan dilihat ini. Pertama dilihat apakah orang ini dalam dirinya suka mengumpat. Kalau dia suka mengumpat, tertolak. Naik lagi di langit kedua, kalau dia lolos langit pertama, langit kedua, di situ akan dilihat dia ini orang suka bermegah-megahan nggak? Suka hidup glamor nggak? Suka pamer apa hidup-hidup borju gitu ala-ala sultan. Nah, kalau ada dalam dirinya, dia tertolak. Nah, kemudian dia naik lagi kalau dia lolos dari ini, dia akan naik ke tingkat 3 lagi, langit tingkat 3. Di situ dicek sama para malaikat, dilihat sifat takabur dia. Sifat sombong takabur itu, merasa paling hebat, paling bisa. Ini sifat takabur. Kalau ada dalam dirinya, tertolak ilmu dan amalnya. Nah, kalau lolos dia mampu naik ke tingkat keempat, di situ akan dilihat sifat ujubnya. Ujub itu merasa aneh dengan keanehan diri, dengan kelebihan dia miliki, bangga dia, kaget, takjub dia. Aku begini, aku bisa ini. Nah, itu tuh ujub namanya. Nah, setelah itu dia akan, kalau mampu dia tidak ada sifat ujub, dia naik ke tingkat kelima. Jadi dibawa oleh malaikat pakai nampan dari emas. Dengan puji-pujian yang luar biasa, dengan wangi-wangian yang luar biasa. Ini naik ke peringkat 5. Nah, peringkat 5 itu dilihat dalam diri orang itu apakah ada sifat dengki, pendengki. Kalau ada itu ya tertolak ilmu dan amalnya, dilemparkan lagi orangnya. Pendengki itu ya dalam hati dia itu kecil, sempit hatinya, tidak bisa lihat orang itu ada keenak apa, dapat nikmat atau apa. Cepat sekali dia membenci orang, gampang dihasut dan menghasut. Ini pendengki. Kemudian kalau tidak ada sifat dengki, dia masuk ke tingkat ke-6. Dinaikkan lagi ke tingkat ke-6. Di tingkat ke-6 itu dicek lagi oleh Allah Ta'ala. Orang ini ada nggak sifat senang melihat orang dalam keadaan derita? Kalau ada itu, dia suka melihat kalau tetangganya atau orang lain susah, senang dia. Kalau dia melihat tetangganya senang, susah dia. Nah, ini tertolak ilmu dan amalnya, walaupun dia seorang kiai, seorang ulama, tertolak. Kemudian dia naik ke tingkat ke-7. Kalau ini nggak ada dalam dirinya tingkat ke-6, dia naik ke tingkat ke-7. Di situ diperiksa sama para malaikat. Dia ada nggak sifat ria, suka pamer, hartanya dipamerin,
kekuasaannya disuka diliatin orang, ditunjukin, dipamerin, terus ilmunya juga dipamerin, harta tahta wanita kasta suka dipamer-pamer apa yang dia miliki, semua yang dia miliki itu orang harus tahu, dia suka pamer. Nah ini tertolak semua sampai tingkat ketujuh ya, terakhir itu sifat ria ya, suka pamer. Kalau tidak ada sifat ria, dia naik ke tingkat 8. Lolos dari 7 lapis langit ini, lolos dia perjalanan amal, tiba tingkat 8, yang cross check langsung Allah Ta'ala. Langsung Allah sendiri yang periksa, bukan malaikat lagi diperiksa. Allah cari ini orang amalnya, yang Allah cari itu dirinya Allah. Mana aku di sini? Kok nggak ada? Yang ada cuman keinginan untuk sorga, terus untuk hajatnya, untuk kedudukan kemuliaannya, dia mencari pangkat dan derajat, dia mencari kemuliaan, dia mencari karomah lah. Tuhannya mana? Ya cuma di situ ada sorga segala macam. Ya Allah nggak suka, Allah nggak mau. Allah Ta'ala nggak ada di situ. Sehingga dicampakkan lagi akhirnya. Perjalanan terakhir itu tingkat ke-8. Dicampakkan ke orangnya. Jadi alangkah sia-sianya perjalanan itu. Nah, makanya di sini kita harus tahu mengarahkan ilmu dan amal itu supaya tidak melewati tahap-tahap yang sangat melelahkan ini. Nyangkut kita. Kalau kita nggak mampu mengalokasikan ilmu itu pada sejatinya perjalanannya sebenarnya untuk tiba di gerbang ketuhanan ini, kesaksian yang seutuhnya di sini. Itulah yang kita bahas kali ini dalam penyelarasan dan penggunaan ilmu dan amal itu sesuai fitrahnya, sesuai haknya. Dia harus disampaikan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu apa namanya, menciptakan kita ini dengan tujuan untuk dia disaksikan. Dia nggak butuh sama sesembahan kita, sama ibadah kita. Ibadah kita yang kita lakukan itu hanya untuk ke diri kita. Bukan ke Allah. Allah nggak butuh ibadah kita, dia hanya butuh kesaksian. Nah, untuk tiba di kesaksian, kita butuh kesadaran. Jadi ilmu dan amal kita itu kita tujukan bagaimana bisa menghadirkan kesadaran supaya kesaksian kita itu bisa terwujud, bisa menyaksikan dia. Jadi ilmu dan amal itu jangan ditujukan ke Allah Ta'ala, tapi ditujukan ke diri dulu. Ke diri itu apa ya? Kita bersihkan. Pertama ini ilmu dan amal, kita bersihkan diri kita dari persangkaan dengan ilmu dan amal itu. Kita mohon ke Allah supaya ilmu dan amal itu mampu mensucikan diri kita dari persangkaan, dari suudzon. Baru tiba di kesadaran. Setelah itu ilmu dan amal itu kita mohon ke Allah untuk bisa menghadirkan kesadaran. Nah, setelah kesadaran berdiri baru tiba di kesaksian. Nah, kesaksian inilah yang dibilang ibadah di hadapan Allah. Kita sholat siang malam sekalipun, puasa, zakat, segala macam, tapi tidak mampu menyaksikan dia, tidak mampu tiba dalam kesaksian, itu semua tertolak. Dia akan melewati lapisan-lapisan ini, lapisan langit itu ditakar semuanya, ribet jalannya. Kalau kita mampu tiba di kesaksian, inilah yang kita saksikan perjalanan sampai tiba di gerbang ketuhanan ini. Inilah wajah yang kita saksikan, inilah yang kita hadapkan, wajah ini, wajah itu, wajah iya. Wajah Allah dan wajah kita saling berhadapan-hadapan. Kita cari pintu masuk awal, kita dihembuskan dan akan dikembalikan. Cari di situ. Ini yang dibilang nafi itu, yang dalam kesaksian yang benar. Kita dalam mengalokasikan ilmu dan amal yang utuh itu di sini. Itulah perjalanan itu. Ya, semoga ini bisa bermanfaat. Kemudian kita ada sahabat jati diri kita, ada namanya ini Syahroni ya, ini sahabat saya juga. Beliau juga berkenan untuk diurai di sini. Nama beliau Syahroni, lahir 10 Oktober 1975, hampir sama kayak saya, 10-10. Cuma kalau saya 73, beliau 75. 10 Oktober 1975. Beliau Kamis malam, sama saya juga Kamis malam, umurnya 50 tahun ya. Udah harus ada di posisi radiyah, sudah ada di dalam keridhaan Allah. Seharusnya dia sudah ridho. Sudah lewat di dalam fase radiyah ya. Sudah setelah berserah dia tiba di tinggal pengukuhan Allah di sini, keridhaan. Allah akan ridho sama dia. Akan turun pangkat keridhaan Allah itu di umur-umur 50-60. Radhiyallahu an. Dia seharusnya ada di sini, di pangkat ketenangan ya, sudah menyerahkan seutuhnya ke hadapan Allah. Dia akan di apa namanya? Ditempatkan atau dimakomkan. Ini makom-makom radiyah maradiyah itu ada di makom kun. Bainal kafi wan nun. Ini makomnya para orang-orang yang bergelar radhiyallahu an. Makom para khalifah itu di sini. Di antara huruf kaf dan nun. Dia akan dimakamkan di sini ya. Sejatinya orang-orang yang sudah ridho sama Allah, dia tidak ada pertentangan. Dia dalam kondisi berserah.
dalam keyakinan utuh. Dia berserah ke zat yang maha sempurna, yang maha tunggal, yang maha menguasai, yang maha segalanya, yang sudah dia bentangkan kesempurnaan dia itu di dalam asma'nya. Dia berserah dan bergantung di situ. Dikala Allah wujudkan dengan kun, dia akan jawab fayakun. Dia ada di antara bainal kafi wan nun. Nah, kita cari antara huruf kaf dan nun itu huruf apa? Nah, coba jadi PR bagi mereka yang mencoba mencari sejatinya di antara kaf dan nun itu huruf apa. Nanti kita akan bahas ini hakikat huruf kaf dan nun. Kita akan bicarakan apa yang ada di antara huruf kaf dan nun itu. Inilah pangkat orang-orang yang sudah ada di Maradiyah. Sudah ada di wilayah Radiyah 50 ke 60. Sejatinya beliau ini, Syahroni ini, menuju posisi Maradiyah. Dia sudah dalam posisi berserah, tinggal menunggu pengukuhan keridhaan Allah. Dia sudah ridho sama Allah, dan Allah akan ridho sama dia. Seharusnya demikian. Jadi seorang Syahroni itu jangan pernah banyak berkeluh kesah, jangan pernah banyak protes dalam hidup. Jalani saja. Semua sudah bagian kita, semua sudah ditakdirkan milik kita. Apapun itu kita terima. Kita jangan berkeluh kesah. Kita rubah pola pikir dari berkeluh kesah ke dalam pola pikir kesaksian. Jadi seharusnya kita lebih banyak menyaksikan, lebih banyak membuktikan daripada lebih banyak protes. Nah begitu. Jadi seorang sosok Syahroni seharusnya ada di posisi Rodiyah ke Maradiyah. Nah selayaknya pintu beliau ini, beliau keluar dari pintu pertama ya, tauhid. Pintu tauhid. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Nah, ini pintu-pintu keyakinan. Jadi seorang Syahroni ini seharusnya seorang yang teguh di dalam pendirian, dalam keyakinan, dalam tauhid. Jangan goyang, karena beliau ini ada huruf ro di sini ya. Gampang sekali melo ya. Peka beliau, gampang merasakan. Jadi perasaan beliau kalau nggak ditujukan ke dalam kesaksian, dia akan oleng di sini, di wilayah yang tasib. Dia akan gampang sekali mental. Harusnya di mutmainah dia mental ke sini, ke wilayah amarah, lawamah, mulhimah. Dia kan orang mengambing di sini rasa itu. Perasaan itu kalau nggak ada tujuan, nggak ada daya tarik yang benar, posisi berdiri yang benar, dia akan orang ambang-ambing di sini. Karena dia itu peka, rentan. Terombang-ambing di wilayah muktasyid. Dan seorang Syahroni ini punya kemampuan batin ya, kepekaan batinnya, dia peka beliau ini. Karena itu tadi beliau berjalan dengan huruf alif juga ya. Alif yang berada di wilayah batin i ya. Alif tapi ada kasrah i di bawah. Jadi dia bermain di alam-alam kebatinan. Dengan ada huruf nun ini ya, ilmu yang beliau berjalan itu ilmu-ilmu yang bersifat rasa. Apalagi ada ra-nya di sini, rasa yang utuh, ada huruf o ya. Jadi beliau ini lebih cenderung ke wilayah-wilayah batin dalam perjalanannya. Cuma harus banyak kesabaran. Syahroni itu harus seorang yang sabar. Sehingga dia berjalan begitu di wilayah Syahroni. Dia ada di wilayah pintu pertama, demikian. Selayaknya seorang Syahroni itu mampu berdiri ya. Jadi beliau ini ada di umur 50 tahun, selayaknya ada di posisi Rodiyah, Maradiyah. Keluar dari pintu pertama itu pintu tauhid. Sosok api ya. Api itu yang teguh ini berdiri. Sosok yang berkeyakinan. Jadi cuma dia akan dihalangi oleh ini. Hati-hati yang perlu diperhatiin ini lata ini. Berhala lata yang suka menghalangi kita untuk tiba ke jati diri ini. Lata itu berhala yang selalu mewujudkan kekuatan, kehebatan, karomah. Hati-hati. Dia suka menghadirkan halusinasi kita di wilayah lata ini. Suka menggiring kita ke perasaan untuk kehebatan, kemuliaan, karomah, segala macam ini kerjaan si lata. Tidak segan-segan dia menghadirkan halusinasi kita sini dalam perjalanan ini, perjalanan batin itu dengan sosok-sosok apa ya, sosok gaib yang menurut kita itu sejatinya yang kita temukan. Misalnya dia menghadirkan sosok-sosok para wali, sosok para nabi. Sekali lagi pernah saya bahas di episode yang terdahulu bahwa untuk membuktikan sejatinya itu benar tidak sosok yang kita temukan itu, kalau di wilayah muktasib sosok yang hadir itu selalu menunjukkan keberhala ini. Selalu dia mengarahkan kita kepada pola pikir untuk jadi yang terkuat, jadi yang terhebat, suka pamer, suka menunjukkan kehebatan, suka ada merasa
ada kehebatan dalam diri walaupun tidak diwujudkan, kita merasa ada sesuatu kelebihan yang kita miliki, itu sifat dari yang dihadirkan oleh berhala ini. Jadi yang kita hadirkan itu palsu. Kalau yang asli itu dia selalu menghadirkan tauhid. Dia tidak pernah menghalangi kita menuju ini. Dia selalu memudahkan. Jadi kita ketemu orang-orang dahulu, para wali, para nabi, orang-orang beriman. Ketemu kita di alam sebelah itu melalui mimpi atau melalui perjalanan. Mereka itu kalau benar itu yang asli, dia akan selalu mengarahkan kita ke sini. Dia tidak akan menghalangi kita menuju jati diri ini, menuju Allah Ta'ala. Tapi kalau yang ini yang palsu, dia suka mengalihkan perhatian. Dia halangi kita ke sini dengan apa? Dengan kehebatan-kehebatan. Di Lata ini kekuatan dihadirkan, di Uzza ini dia menghadirkan kita sebagai orang yang terhormat dengan kebendaan. Kalau di Manat sini kemuliaan dengan kehadiran berbagai macam keilmuan, kita dengan ilmu-ilmu yang super hebat dihadirkan. Jadi kita terarah ke sini. Kita yang kita kejar ini cuma kekuatan, kehormatan, kemuliaan, sama keagungan. Ini Hubal ini diarahkan kita ke apa namanya, ke halusinasi jadi wali. Hubal, ini kerjanya Hubal. Kita dibikin seorang orang seolah-olah kita itu seorang wali dengan ilmu dan amal yang kita miliki sehingga mampu merambah alam-alam gaib itu. Kita diarahkan ke sini. Merasa hebat, merasa beda dari makhluk lain, tampil beda dia. Ini kerjanya mereka. Ini halu. Berarti yang kita temukan di alam perjalanan kita itu, di alam bawah sadar kita itu bukan yang asli. Itu yang palsu. Kalau yang asli itu selalu mengarahkan kita ke sini. Itu kalau membedakannya ya, apa benar nggak ini aku temukan ini benar beliau si wali ini atau si nabi ini atau si orang alim ini, benar nggak? Benarnya itu diuji di sini. Kalau dia hanya mengarahkan kepada kekuatan, kehormatan, kemuliaan atau keagungan, itu palsu. Kalau dia mengarahkan kita kepada sejatinya diri Nur Muhammad dan ketemu Allah Ta'ala, dia tidak menghalangi kita ke sini. Nah, itu yang asli. Itu asli. Dijamin itu asli. Nah, demikian ya perjalanan dari seorang Syahroni itu. Boleh ini tipikal orang yang sabar, ada huruf sin di depan ya. Jadi eksistensi beliau itu selalu ingin menghadirkan kenyamanan. Beliau selalu ingin dalam keadaan tenang. Yang beliau impikan itu ketenangan, kenyamanan di dalam rumah tangganya, di dalam lingkungannya, di dalam beribadah. Beliau selalu menginginkan sosok ketenangan, begitu, mengidolakan itu, mengidamankan suatu hal-hal yang bersifat tenang. Sehingga hiduplah dia. Ini haknya ada rupa kehidupan. Nah, kehidupan yang beliau tuju itulah kehidupan yang tenang. Di sini di Mutmainah. Beliau sudah ada di 50 tahun, berarti Mutmainah ini sudah harusnya beliau lewati ya, beliau sudah peroleh. Dan beliau sudah selesai dalam penyerahan, beliau tinggal menunggu pengukuhan. Setelah berserah ini akan dikukuhkan. Akan ditunggu keridhaan Allah. Setelah kita ridho sama Allah, Allah akan ridho sama kita. Kita tinggal menunggu itu keridhaan dia. Sehingga kita akan dipangkatkan, dinobatkan sebagai insan kamil, sebagai khalifah. Sehingga kita akan bergelar radhiyallahu an. Radhiyallahu an itu gelar yang langsung dari Allah. Bukan dari perguruan atau media-media ilmu, bukan. Tapi Allah yang ngasih. Allah sendiri yang ngasih itu radhiyallahu an. Tidak mudah dapat pangkat radhiyallahu an. Jadi jangan asal disematkan pangkat ini ke orang yang tidak punya hak. Yang masih diamara lawama mulima sudah pakai gelar radhiyallahu an. Wah, ini salah. Yang memakai gelar radhiyallahu an ini pangkat ke-6. Dia sudah dari tingkat pangkat ke-6, malah dia sudah diridai Allah, itu yang berhak menggunakan pangkat radhiyallahu an. Ridho dia sama Allah, tidak ada lagi komplain, tidak ada lagi sifat marah-marah, tidak ada lagi sifat pelin-pelan, tidak ada lagi sifat ngotot di sini. Bebas dia, lepas dari semua itu, dia dalam berserah, dia dalam genggaman yang maha kuasa. Sehingga dia dinobatkan menjadi hamba kamil, jadi hamba Allah yang seutuhnya. Jadi kamil kesempurnaan ini bukan untuk dia jadi tuan, untuk jadi raja, jadi sultan, bukan, tapi dia jadi hamba. Jadi kesempurnaan manusia itu ada di hamba, bukan di tuan. Ini. Jadi sejatinya seorang Syahroni itu dalam menjalani fitrah diri, beliau adalah seorang yang bertauhid, yang selalu mengutamakan dan mencari ketenangan diri, kemaslahatan diri, kenyamanan diri itu ada di dalam keyakinan. Kalau beliau oleh keyakinannya, beliau tidak akan tercapai nih kedamaian diri. Dan beliau selalu gampang oleng di keyakinan itu kalau beliau terlalu menitik beratkan pada perasaan yang bukan di wilayah aziz, tapi di wilayah muktasib, di wilayah bawah. Dia akan gampang oleng di sini.
Nah, seharusnya dia rasanya itu ada di wilayah aziz. Di sini kesadaran ya, rasa itu kesadaran. Jadi kesadaran beliau itu seharusnya ada di wilayah aziz. Jangan di muktasib. Di muktasib ini gampang dia goyang, gampang dia terombang-ambing, amarah, lawama, mulhimah. Yang disajikan di wilayah muktasib ini hanyalah persangkaan. Hanya abu-abu di sini. Tidak ada kepastian. Yang pasti itu di sini, di wilayah aziz. Jadi beliau berjalan sebetulnya harusnya di wilayah aziz. Dengan umur 50, beliau tinggal menunggu pengukuhan Allah Ta'ala dalam keridaan. Jadi selalu melatih diri dalam berserah ridho. Dia akan dimakamkan di sini. Makam orang-orang yang ada di posisi marad dia itu, posisi yang Allah ridho itu ada di wilayah kun. Ini makam orang-orang yang Allah ridho. Dia ada di antara bainal kahfi wa nun. Inilah wilayah kesaksian itu. Di sinilah sejati kesaksian itu berdiri. Di sinilah makam orang-orang bersaksi yang benar. Di antara huruf kaf dan nun. Insya Allah kita akan bahas nanti ini kaf dan nun secara utuh. Demikian. Kalau ada yang ingin diurai seperti ini, saya tidak capek-capek mengingatkan. Silahkan kalau ingin, ini ada nomor WA saya, 08129715146. Sekali lagi kita hanya untuk bagaimana mencapai kehidupan yang sejati. Sehingga tidak bertanya-tanya, ngapain sih kita hidup? Untuk apa sih? Apa sih hidup ini kalau ada siang, ada malam? Kok sudah hidup terus dimatikan? Kita akan terbebas dari persangkaan itu. Kita akan menemukan jawabannya di sini semua. Inilah jawaban yang real. Bisa diwujudkan. Dan saya bisa pertanggungjawabkan semua yang saya urai ini di hadapan Allah. Dan kalau ada yang ingin mencari klarifikasi, saya bersedia untuk mengklarifikasi ini secara hak, secara benar. Mungkin adanya, mohon maaf untuk lebih dan kurangnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.